Puji nama Tuhan, kita boleh mendapat kesempatan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang ajaib. Pada saat ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang berjudul Jendela-jendela di langit. Hal ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-9. Saudara bisa persiapkan Alkitab saudara, nanti saya akan bacakan 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 9. Kita mulai. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat yang ketiga, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat yang kelima, lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat yang ke-9 terakhir. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Puji nama Tuhan. Pembacaan Alkitab sampai di sini dulu saudara. Jendela-jendela di langit. Kisah ini dilatar belakangi pada waktu kota Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram untuk beberapa lamanya, dengan tujuan supaya menghentikan pasokan makanan dari luar, sehingga apa saudara? Bahan makanan itu
tidak sampai ke kota Samaria. Maka yang terjadi, bahan makanan itu menjadi sangat langka. Harga-harga begitu mahal. Dan hal ini berlanjut dengan terjadinya kelaparan dan kehidupan menjadi sangat sulit. Itu ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Sampai-sampai saudara, bahan makanan itu menjadi langka, harga-harga begitu mahal, terjadi kelaparan. Saudara lihat pada gambar, ya, orang begitu sulit di dalam mencari makanan. Sampai-sampai saudara, ada seorang ibu, ya, memasak anaknya. Ini kan kanibal saudara. Demi menyambung hidup. Begitu dahsyat keadaan pada waktu itu. Betul-betul sulit dan susah. Nah, kemudian saudara, tadi kita sudah baca, Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan bahwa besok akan terjadi harga murah. Ada kelimpahan. Namun perwira raja yang ada pada waktu itu saudara tidak percaya bahwa besok akan terjadi kelimpahan. Bahkan dia mengolok-ngolok seperti yang tadi kita baca saudara. Nah demikian pula dengan kita pada saat ini saudara. Mungkinkah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, oleh hamba-hamba Tuhan itu terjadi? Apa betul kehidupan ini bisa berubah? Perwira itu berkata, besok, mana mungkin, tidak masuk akal. Bagaimana caranya? Sekarang keadaan begitu sulit dan susah. Demikian saudara, pada saat ini kita belajar satu kebenaran, firman Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bisa melepaskan umatnya dari kepungan musuh dan memberi kecukupan. Saudara lihat pada saat-saat terakhir beberapa ini saudara, terjadi kelangkaan minyak goreng. Harga melambung. Orang cari di toko saudara, tidak ada, kosong. Bahkan orang harus antri begitu panjang untuk bisa mendapatkan minyak goreng ini. Bahkan ada di satu tempat dikatakan minyak gorengnya kosong, tapi donatnya ada. Ya, tentu orang-orang tidak tanya donat saudara. Jadi ini satu contoh saudara, tidak jauh-jauh. Bahkan sebelumnya saudara lihat ada harga mahal terhadap kedelai. Sehingga orang yang jualan tahu dan tempe juga bingung saudara. Ada kenaikan harga dari yang sebelumnya. Dan kalau sudah naik, susah turunnya. Nah bagaimana menghadapi seperti ini? Sikap kita saudara. Kita ikuti kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan bisa mencukupi dan memelihara hidup kita. Kita kan lihat yang pertama saudara. Kemurahan Tuhan. Pada waktu itu saudara, keadaan begitu sulit dan mahal. Harga satu kepala keledai, ya saudara, pada waktu itu, keledai kan binatang haram. Harganya 80 sikal perak. Padahal keledai itu kan binatang haram. Ya. Tapi sudah mahal begitu. Dan ini kepalanya saudara. Orang makan kan dagingnya, tubuhnya ini, bukan kepalanya. Tapi harganya begitu mahal. Dan harga 1/4 cup. Di dalam kamus Alkitab, 1 cup itu 2 liter. Jadi kalau 1/4 cup itu setengah liter. Tahi burung merpati saudara. Itu berharga 5 sikal perak. Tahinya burung merpati. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan
kacang goreng, saudara. Di dalam terjemahan yang lain ada yang menafsirkan itu seperti gandum yang berbulir kecil. Ada juga yang menafsirkan itu sebagai bawang liar atau sejenis tanaman herba, begitu saudara. Begitu mahal. Padahal itu makanan yang haram dan menjijikkan. Mana bisa besok terjadi harga murah seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan Elisa ini, saudara. Mengapa hari ini kok terjadi kekurangan dan kelaparan pada umat Allah Israel itu, saudara? Karena mereka mundur dari Tuhan. Tapi besok akan terjadi harga murah. Nah, itu yang jadi pertanyaan, saudara. Bisakah hari ini susah, hari ini dalam keadaan kekurangan, besok ada kelimpahan? Tapi Nabi Elisa ini menceritakan, saudara, besok tepung gandum ini yang terbaik, saudara, ini halal, boleh dimakan. Itu harga satu sukat, dalam terjemahan lama dikatakan satu takar, itu kurang lebih 12 liter, seharga cuman 1 sikal. Ini bahan sembako, saudara, ya, yang sangat diperlukan. Gandum terbaik cuman 1 sikal, 12 liter, 1 sukat, 1 takar. Sedangkan jelai 2 takar atau 24 liter itu seharga 1 sikal juga. Ya, begitu murah. Wah, mengapa bisa terjadi tiba-tiba murah itu? Kan tidak mungkin, saudara. Tapi apa yang dikatakan Nabi Elisa, hamba Allah, ini akan betul-betul terjadi. Apa yang dikatakan Alkitab itu betul-betul akan terjadi. Bahwa besok, bukan bulan depan, bukan tahun depan, bukan. Tapi firman Tuhan berkata besok akan terjadi kemurahan. Ya, saudara. Mengapa bisa terjadi seperti itu, saudara? Mari kita baca di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat. Dalam terjemahan lama bunyinya demikian, saudara. Karena kemurahanmu itu terlebih baik daripada hidup, bahwa lidahku memuji engkau. Hal ini bisa terjadi, saudara, oleh sebab kemurahan Tuhan. Orang Israel pada waktu itu undur dari Tuhan. Sebab itu mereka mengalami kelaparan, penderitaan, hidup dalam dosa, saudara. Namun Tuhan memberikan kemurahan. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu begitu besar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di saat-saat kita mengalami seperti saat-saat ini, saudara, biarlah kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kemurahan Tuhan itu begitu besar. Kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Jangan mengeluh, tetapi bersyukur senantiasa di dalam segala perkara. Haleluya. Ini yang pertama, saudaraku. Kemurahan Tuhan luar biasa dalam hidup umatnya. Kita lihat bagian yang kedua. Perwira ini, saudara, perwira itu ajudan raja, seorang panglima, pengawal pribadi dari raja, saudara. Itu adalah orang Israel juga. Dia mengenal Tuhan. Tetapi, saudara, perwira ini tidak percaya firman Tuhan. Bahkan mengolok-olok. Mana mungkin. Ya, sampai begitu, saudara. Nah, kita lihat sebab-sebabnya. Bagaimana orang yang tidak percaya itu, saudara? Yang pertama, hidup dalam dosa. Rupanya, saudara, bangsa Israel itu sudah mundur dari Tuhan. Mereka jatuh bangun di dalam dosa. Saudara nanti bisa membaca ayat-ayat yang ada di layar maupun nanti ada di catatan khotbah. Ya,
bahwa mereka itu menyembah berhala. Mereka mengikuti dosa-dosa Yerobeam, menyembah anak lembu emas baik di Betel dan di Dan, saudara. Dosa itu membuat orang-orang Israel jauh dari Tuhan, menyembah berhala dan lain sebagainya. Berbuat dosa semaunya sendiri. Upah dosa itu maut. Perwira ini, saudara, yang menjadi ajudan raja ini tentu dia orang pangkat ya saudara, ini orang pintar ya. Dia merasa dirinya betul, dia merasa orang besar. Ya memang dia perwira, dia pangkat, pintar. Dia mengandalkan kekuatan, kepandaian, dan kekuasaannya, saudara. Sehingga berani berkata bahkan menghina firman Tuhan seperti itu. Merendahkan kuasa Tuhan. Ini orang sombong, saudara. Sombong. Ya. Padahal itu kan firman Tuhan. Dikatakan oleh hambanya. Tapi dia merendahkan. Orang yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi keadaan pada waktu itu di Israel, saudara, mereka hidup dalam dosa. Mundur dari Tuhan. Juga rajanya, saudara. Waktu itu raja Israel yang berkuasa adalah Raja Yoram. Dikatakan Raja Yoram ini, saudara, itu raja yang jahat. Saudara juga bisa lihat di catatan firman Tuhan ya yang ada. Mengapa jahat, saudara? Iya, karena dia, saudara, mengancam, hendak membunuh Nabi Elisa. Mestinya raja itu kan bekerja sama dengan hamba Allah, saudara. Tapi dia justru mengancam hendak membunuh Nabi Elisa. Hamba Allah mau dibunuh, saudara. Betapa sombongnya. Lalu juga menyalahkan bahwa kelaparan ini terjadi gara-gara Tuhan. Lalu dia berkata, buat apa aku harap lagi kepada Tuhan? Percuma ikut Tuhan. Saudara lihat, ciri khas orang yang mundur dari Tuhan ini, saudara. Jahat, mau mengancam, ya, mau membunuh, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan pemimpin, lalu tidak mau berdoa lagi. Buat apa ke gereja? Buat apa berdoa lagi? Raja Yoram memang mata jasmaninya celik, saudara. Untuk melihat kesukaran, melihat peristiwa-peristiwa seperti itu, saudara. Kelaparan dan lain sebagainya. Dia melihat musuh, yaitu tentara Aram, sudah mengepung, saudara. Sudah mengepung. Yang dilihat cuman masalah-masalah, kesulitan-kesulitan. Sampai begitu jahatnya, saudara. Oh, Nabi Elisa jangan harap ya kepalanya ada di leher besok atau kapan aku akan putuskan atau dibunuh. Begitu jahat, saudara. Begitu jahat. Dia cuma melihat yang jasmani. Tetapi mata rohani dari Raja Yoram ini, saudara, buta. Artinya apa, saudara? Dia tidak bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu sebetulnya luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu baik. Tuhan itu penuh kasih setia. Bahkan orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan, saudara. Tidak akan dikecewakan. Itu ditulis di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 maupun Roma 10 ayat yang ke-9, saudara. Kita lihat juga pada masa sekarang ini, saudara. Di mana dosa semakin bertambah-tambah. Ya kita tahu, saudara. Karena sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ke 3. Karena dosa semakin bertambah-tambah, ada di dalam Wahyu 22 ayat 11. Sehingga
akhir zaman ada kesulitan. Itu penyebabnya karena dosa yang bertambah-tambah, saudara. Sehingga akhir zaman ini terjadi banyak kesulitan. Ada peperangan di Eropa Timur. Ya saudara, tapi dampaknya begitu terasa saudara. Di mana-mana terasa. Ya. Ini masih kecil saudara. Nanti akan terjadi kesulitan yang lebih lagi yang kita tidak tahu. Justru oleh sebab itu saudara. Malam hari ini saudara, waktu saudara mendengarkan firman Tuhan, tidak perlu takut. Yang kita lakukan pada saat-saat seperti ini saudara, itu adalah semakin dekat dan lekat kepada Tuhan. Jangan simpan dosa, sekecil apapun. Atau rohaninya mundur, menjauh dari Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Ini yang menyebabkan kehidupan jadi sulit. Tapi kalau orang itu berharap, orang itu dekat dan lekat kepada Tuhan, dia akan tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kita lihat bagian yang selanjutnya saudaraku. Yang kedua, ajudan raja ini tidak percaya firman Tuhan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa sebelumnya. Nabi Elisa berkata, Nabi Elisa itu saudara, dia jelek jasmani juga rohaninya. Dia berkata, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Sampai diulangi 2 kali saudara. Besok akan terjadi kelimpahan. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, bukan minggu depan atau bulan depan. Besok. Akan tetapi saudara, perwira atau panglima atau ajudan raja ini yang merasa pintar berkedudukan saudara, tidak percaya firman Tuhan sebab tidak masuk akal. Dia cuma bisa melihat fakta. Mata jasmaninya jelek tapi mata rohaninya buta. Nah hamba Tuhan ini, Elisa ini saudara, itu dekat dengan Tuhan. Ada urapan double porsi saudara pada diri Nabi Elisa ini. Sehingga dia bisa tahu, bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Ini bedanya saudara. Nah perwira ini saudara, memang dia berkedudukan, pandai, pangkat. Namun ia hanya punya akal dan otot, punya kekuatan manusiawi saudara. Yang firman Tuhan katakan itu sangat terbatas dan sia-sia. Perwira ini menganggap firman Tuhan tidak mungkin terjadi. Coba saudara lihat. Tidak mungkin lah. Bahkan ia mencemooh seperti itu saudara. Perwira itu menganggap firman Tuhan itu tidak mungkin. Ya Nabi Elisa ini ngomong begitu cuma mau menyenangkan hati raja. Pikir. Sekarang ini loh keadaan begitu langka, mahal. Masa besok katanya bisa terjadi kelimpahan, kemurahan, harga murah. Malah dia mencemooh seperti itu saudara. Apa yang Tuhan katakan saudara, kalau orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya firman Tuhan itu tidak mendapat apa-apa dari janji-janji firman Tuhan. Itu ada di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13. Kalau saudara lihat pada gambar, coba saudara teliti. Di manakah posisi perwira raja itu saudara setelah terjadi kelimpahan itu? Saudara lihat pada gambar yang ada titik-titiknya itu saudara. Loh kok dia ada di bawah? Iya betul. Orang-orang mengalami kelimpahan saudara.
Tetapi perwira ini pada akhirnya dia melihat kelimpahan itu, tetapi tidak mengalaminya karena dia diinjak-injak orang sampai mati. Bahaya saudara, kalau orang sampai tidak percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, mungkin melalui hamba-hambanya, melalui ibadat, melalui saat teduh. Bahaya, orang yang seperti itu tidak mendapat janji-janji dari firman Tuhan. Juga pada waktu kehidupan putra manusia Yesus, saudara, di mana pelayanannya yang dilakukan itu terjadi banyak mukjizat. Banyak mukjizat, saudara. Di mana-mana dia pelayanan itu berdampak yang luar biasa. Namun, waktu di Nazaret, saudara, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi mukjizat. Loh, kok bisa? Ya, bisa. Karena apa, saudara? Karena ketidakpercayaan orang Nazaret. Apa yang dikatakan oleh putra manusia Yesus. Bahkan mereka, saudara, merendahkan. Ya, oh, anaknya tukang kayu itu toh. Begitu, saudara. Lalu menolak putra manusia Yesus. Kehadirannya diusir, saudara, dari Nazaret. Oleh sebab itu tidak terjadi apa-apa di Nazaret. Padahal Nazaret itu tempat kelahirannya, Nazaret itu adalah kota asal dari putra manusia Yesus. Yesus dilahirkan di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di Nazaret. Bahkan orang Kristen yang pertama, saudara, itu disebut orang Nasrani karena berasal dari Nazaret. Orang Nazaret menyebut putra manusia Yesus itu sebagai anaknya tukang kayu. Oleh sebab itu mereka kecewa menolak Yesus. Jadi tidak terjadi mujizat di dalam orang yang menolak Yesus, yang tidak percaya. Nah, saudara, kita sebagai orang yang beriman harus percaya, berharap, dan bersandar kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat yang kelima, bunyinya demikian, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini, saudara. Semua janji-janji firman Tuhan itu, saudara, itu harus diterima dengan iman. Iman itu adalah dasar dari hidup orang percaya. Pondasinya itu, saudara. Itu adalah ayat-ayat firman Tuhan, Alkitab. Orang benar itu akan hidup oleh sebab iman. Tetapi orang beriman yang tanpa iman akan mati. Seperti perwira itu tadi, saudara. Mati diinjak-injak. Melihat ada mujizat tapi tidak mengalaminya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita harus mendengar firman Tuhan dengan baik-baik, menyimpannya dan melakukannya. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Benih dari iman itu tidak lain adalah firman Tuhan. Bagaimana iman bisa muncul kalau kita tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah mendengarkan, saudara, firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala sidang kita, saudara. Kita harus baca Alkitab. Perhatikan Alkitab itu baik-baik, saudara. Iman yang sejati itu, saudara, tidak tergantung keadaan sekeliling. Seperti saudara lihat perwira itu, saudara. Tapi Elisa lain. Nabi Elisa itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu Nabi Elisa, saudara. Bergantung sepenuhnya kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun keadaan luar kurang baik, fakta-fakta berbicara seperti itu. Namun, orang yang berharap kepada Tuhan tidak takut, tidak khawatir, saudara. Dia
hatinya penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Seperti yang ditulis saudara di dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Saya bacakan saudara. Ia tidak takut kepada kabar celaka, harga naik dan lain sebagainya. Ya, mungkin terjadi ini dan itu. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang ada orang mendengar sedikit ada kenaikan. Ya, nanti April katanya PPN naik menjadi 11%. Mungkin saudara nanti mendengar lagi ini itu saudara. Ya, seperti kalau minyak gorengnya naik, ya kalau bisa saudara mau beli, ya silakan. Kalau ada uang, ada kesempatan dibeli, tidak apa-apa saudara, tidak salah. Namun jangan takut lalu memborong ya beberapa puluh liter saudara. Lalu berkata, tenang aku sudah banyak persediaan, ya tenang saja. Tapi kalau sudah tidak cukup, waduh bingung, mati aku. Nanti bisa seperti perwira itu saudara. Tapi ayat ini indah saudara. Tidak takut terhadap kabar kenaikan harga dan lain sebagainya. Tetapi hatiku tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan orang itu akan terpelihara. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadilah sebagaimana iman saudara. Iman saudara itu menyebabkan Tuhan bekerja secara menakjubkan. Iman saudara itu akan menolong saudara menghadapi penghalang-penghalang dan membawa saudara kepada kemenangan-kemenangan iman. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaralah yang bisa mengubah keadaan itu dengan iman. Oleh sebab itu saudara, kepercayaan saudara terhadap firman Tuhanlah yang akan membawa kepada saudara kesembuhan, kemenangan, jalan keluar atas masalah saudara, atas kekurangan saudara, atas problem saudara. Saudara sendiri, yaitu kepercayaan sepenuh hati akan kuasa Tuhan. Sebab itu saudara, berdoa dan baca firman Tuhan. Renungkan, percayalah akan perkataan firman Tuhan dan bertindak dengan iman. Sebab iman itulah kemenangan kita. Kita akan nyanyikan satu pujian saudara, yaitu percaya bukan karena melihat. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita akan lanjutkan saudara pembahasan yang berikutnya. Yang ketiga yaitu lidah itu kemudi hidup. Dalam situasi yang sulit itu saudara,
Perwira itu selain tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, ia emosi saudara. Kecewa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Nabi Elisa ini. Lalu dia berkata tidak patut. Enggak mungkin, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, membuka jendela, di dalam terjemahan yang lain dikatakan jendela-jendela di langit. Masakan itu akan terjadi? Enggak mungkin lah, pakai akal dong saudara. Lalu dia berkata-kata yang tidak patut terhadap Tuhan dan hambanya. Oleh sebab itu Tuhan menghukum perwira ini cukup berat saudara. Bahkan sangat berat. Pada akhirnya saudara, kita lihat tadi saudara, itu saudara lihat gambar itu saudara. Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan, ya. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Tapi jawabannya saudara tidak direspon dengan baik, malah dijawab sembarangan saudara. Karena kecewa, karena marah, emosi. Akhirnya apa saudara? Ya saudara lihat sendiri. Perwira itu melihat mujizat kelimpahan terjadi pada akhirnya. Tetapi ia tidak mengalaminya. Mati diinjak-injak orang saudara. Justru perwira itu saudara, mati di tengah-tengah terjadinya kelimpahan. Orang yang menuruti dosa saudara, menuruti kedagingannya, tidak akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga jadi kering, susah, bahkan apa saudara? Bahkan mati rohaninya. Dan terakhir akan binasa kalau tidak bertobat. Jangan dibiasakan atau sembarangan berkata-kata saudara. Semua harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan asal bicara, waduh Pak, mati aku Pak. Waduh Bu, caranya begini, setengah mati kita. Waduh sama saja saudara. Lidah itu saudara, itu kemudi hidup. Jangan main-main saudara. Seperti kalau seorang naik bis saudara. Itu ditentukan oleh yang nyopir saudara. Ada kemudi, nah orang yang di belakang kemudi, ini waktu dalam perjalanan itu akan menentukan apakah yang naik ini akan sampai di tujuan atau tidak. Artinya bisa kecelakaan, masuk jurang, atau nabrak dan lain sebagainya saudara. Lidah itu kemudi hidup. Saya bacakan di dalam Amsal 18 ayat 21 saudara. Amsal 18 ayat yang ke-21 bunyinya demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perwira ini saudara, sembarangan ngomong, ya sembarangan bicara. Meremehkan firman Tuhan. Meremehkan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya dia sendiri yang tidak mengalami apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian pula saat-saat seperti ini saudara. Kalau masa pandemi ini ya hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ya Bapak Gembala begitu ngotot saudaraku. Itu tujuannya adalah agar jemaat ini bisa hidup saudara. Bisa menerima firman Tuhan. Justru akan bertumbuh, mengalami kemenangan-kemenangan iman. Sekalipun di masa yang sulit, sekalipun di masa pandemi. Jemaat itu memperhatikan firman Tuhan. Sehingga yang memperhatikan firman Tuhan akan hidup. Akan mengalami kemenangan. Sebab firman Tuhan dijalankan, diimani, diamini. Sehingga dia akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau ada jemaat yang acuh tak acuh, waktu ibadah disiarkan secara live streaming, ogah-ogahan. Waktu ibadah sudah diadakan di onsite, ya nanti aja lah, kan masih ada online.
Memang saudara, kalau ada beberapa saudara yang terhalang, ya sudah ikuti online. Tapi seberapa banyak saudara yang sudah bisa ikut ibadat itu penting saudara. Terutama ibadat tatap muka. Ya kan sudah dibuka saudara. Silakan, mari bersama-sama. Ya harus korban saudara. Karena biasanya di rumah enak, hemat, praktis. Tapi saudara, tidak boleh seperti itu begitu terus. Mari kita gerakkan iman kita. Aku harus beribadah kepada Tuhan. Yosua saja saudara, dia mengambil tekad, aku dan keluargaku hanya beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua diberkati dengan keluarganya saudara. Oleh sebab itu saudara, lidah itu kemudi hidup. Apapun yang saudara sedang alami saat ini saudara, katakan seperti yang firman Tuhan katakan. Aku tertolong. Pada waktu saudara mengalami kesukaran, mungkin tidak ada uang, pekerjaan sedang sepi saudara, kesehatan sedang terganggu. Saudara katakan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Pasti ada jalan keluarnya. Katakan begitu saudara. Dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Katakan juga kalau saudara sedang sakit, aku pasti disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya. Sehingga aku sehat, kuat. Katakan saudara kepada persoalan saudara, Tuhanku luar biasa, puji Tuhan. Maka akan ada mujizat dalam mulut saudara, sehingga itu akan seperti benih, lalu keluar saudara hasilnya, yaitu saudara akan mengalami apa yang saudara katakan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab orang yang percaya firman Tuhan itu saudara, disertai oleh Tuhan saudara. Coba kita baca saudara di dalam Lukas pasal yang ke-20, Lukas 10, ayat yang ke-19 saudara. Lukas pasal 10 ayat yang ke-19 bunyinya demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara, orang yang percaya firman Tuhan itu disertai oleh Tuhan. Di mana-mana saudara, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun saudara, disertai oleh Tuhan. Immanuel. Dan Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita. Bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menginjak-injak musuh. Sehingga kita mengalami kemenangan. Asal kita disertai oleh Tuhan saudara. Haleluya. Saya akan nyanyikan satu pujian saudara. Bahwa serta dengan Allah. Supaya kita yakin bahwa kalau kita disertai Tuhan. Kita yang akan menginjak-injak musuh kita. Haleluya. Haleluya. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Satu kali lagi. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Haleluya. Kalau kita disertai Allah saudara, justru musuh yang akan kita injak-injak. Kesulitan, sakit penyakit. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan.
Bukan seperti perwira ini saudara, mati diinjak-injak oleh orang. Puji nama Tuhan. Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang ketiga saudara. Allah Maha Kuasa. Mereka saudara, orang Israel ini, umat Allah, pada waktu itu sedang dikepung musuh, yaitu tentara Aram saudara. Dan itu pengepungan yang besar-besaran, karena seluruh tentara Aram dikerahkan oleh Raja Ben-Hadad untuk mengepung Samaria, sehingga terjadi kesulitan yang besar. Nah saudara, saat ini bila saudara sedang dikepung oleh musuh-musuh saudara, yaitu masalah, kebutuhan hidup, persoalan, sakit penyakit. Mungkin saudara dikepung oleh kepahitan, rasa putus asa, kekurangan. Percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Itu dijanjikan oleh firman Tuhan saudara. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan pasti akan digenapi karena yang berjanji itu adalah Allah sendiri. Allah kita itu Maha Kuasa. Disebut El Shaddai. Allah yang Maha Kuasa. Dia bisa menolong kita dengan cara yang tidak terbatas, saudara. Ya Pak, saya sedang mengalami kesulitan, problem, kekurangan. Okelah saudara, tapi itu tidak akan melampaui kekuatan saudara. Dan Tuhan akan membuatkan jalan keluar kalau kita hidup di dalam Tuhan. Percayalah saudara, di dalam Tuhan Yesus pasti ada jalan keluar. Pasti tertolong. Kadang-kadang kita tidak mengerti bagaimana ya caranya Tuhan menolong. Nah itu saudara, karena kita dibatasi oleh pikiran kita sendiri, oleh akal sendiri, persis seperti perwira itu. Namun kalau kita punya mata yang celik seperti hamba Tuhan Elisa ini saudara, dia bisa melihat kuasa Tuhan, bisa melihat firman Tuhan akan terjadi. Oh luar biasa saudara. Loh bagaimana Pak caranya Tuhan menolong? Mari kita lihat saudara. Tuhan menolong kita itu dengan cara yang ajaib. Cara yang heran saudara. Bagaimana caranya saudara? Itu kota kan sedang dikepung ya saudara dengan tentara Aram. Sehingga pasokan makanan minuman dari luar tidak bisa masuk ke dalam kota Samaria. Sehingga terjadi kelaparan, harga-harga naik begitu luar biasa saudara. Nah di situ saudara, di luar dari gerbang Samaria saudara, ada 4 orang kusta. Mereka sedang dalam pengasingan karena memang orang sakit kusta itu diasingkan, saudara. Mereka tidak boleh bercampur. Mereka ini adalah orang yang, maaf saudaraku ya, disebut sampah, saudara. Karena tidak boleh bergaul. Nanti orang-orang takut ketularan. Mereka harus disingkirkan, diasingkan. Bahkan dianggap ini orang pendosa ini, saudara. Dan 4 orang ini saudara, sudah nasibnya seperti begitu, ya diasingkan karena kusta. Mereka juga lapar saudara, mereka juga lapar. Lapar saudara, mengalami keadaan yang seperti terjepit begitu. Sampai mereka rundingan. Rundingannya bagaimana saudara? Kita lihat ya, mereka berunding begini. Wah keadaan kok seperti begini ya? Kalau kita masuk ke dalam kota Samaria, kita akan mati, ya, karena mereka tidak boleh bercampur baur dengan orang Israel biasa, saudara. Mereka akan mati, melanggar firman Tuhan. Kalau kedua, kalau kita tinggal di sini terus menerus, cepat atau lambat kita akan mati. Nah, jalan yang ketiga ini, saudara. Mereka mencoba saudara. Wah kalau begitu kita coba aja menyeberang ke perkemahan orang Aram. Dan memang saudara itu mereka digerakkan oleh Tuhan saudara. Tuhan memimpin mereka untuk melangkah ke tentara Aram pada timing, pada waktu yang tepat. Sebab saudara kalau mereka misalnya
mendahului pada waktu yang digerakkan oleh Tuhan itu, saudara. Mereka berangkat dulu, padahal tentara Aram masih di situ, mati saudara mereka. Mati pasti. Tapi pada waktu itu Tuhan bekerja secara ajaib. Tuhan sanggup menolong kita, saudara. Membuatkan jalan saat tiada jalan. Luar biasa, saudara. Perhatikan, saudara. Jalan Tuhan itu ajaib. Heran. Dia sanggup membuat jalan saat tiada jalan. Tuhan bisa memakai 4 orang kusta ini. Orang hina, orang rendah, orang yang tidak dianggap ini, saudara. Tuhan bisa bermurah hati kepada mereka, saudara. Mereka yang digerakkan oleh Tuhan, saudara. Orang-orang yang dipandang remeh ini, saudara. Lalu Tuhan menggerakkan mereka. Dan melalui mereka, saudara. Maka 4 orang ini berangkat. Waktu sampai di sana, saudara. Heran 4 orang ini. Loh, kok perkemahnya kosong? Lalu mereka masuk di salah satu kemah. Loh, ada makanan minuman. Tentu disantap dulu, saudara. Karena mereka lapar. Oh, dimakan. Lalu ada minuman juga diminum, saudara. Karena ini kebutuhan pokok. Luar biasa, saudara. Ajaib sekali. Sebelumnya mereka menderita, lapar, kekurangan. Tapi beberapa saat kemudian, waktu sampai di tentara, di perkemahnya orang Aram ini, saudara. Tentara Aram ini. Mereka bisa makan dan minum begitu limpah, saudara. Bukan cuma itu saja, saudara. Mereka mendapatkan emas, mendapatkan perak, mendapatkan pakaian, mendapatkan barang-barang yang lain, saudara. Dan yang paling hebat, saudara, tentara Aram itu loh, saudara, tidak ada di tempat satupun pada waktu itu. Loh, bukankah ini caranya Tuhan ajaib, saudara, untuk mengusir tentara Aram ini, saudara. Itu luar biasa, saudara. Tuhan bisa pakai 4 orang yang sakit kusta ini. Itu menggambarkan bahwa ini 100% adalah pertolongan dari Tuhan. Kuasa Tuhan itu dahsyat, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan untuk anak-anaknya yang sedang memerlukan pertolongan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Di dunia ada jalan buntu, saudara. Ada jembatan putus sehingga tidak bisa jalan. Dilarang ini, dilarang itu, saudara. Ada jurang yang menghambat semuanya itu, saudara. Tapi di dalam Tuhan sanggup melakukan apapun, saudara. Loh, coba toh, saudara. Cara Tuhan ini gak ajaib bagaimana. Kemarin sedang terjadi kelaparan. Harga-harga mahal. Loh, kok bisa, saudara? Dalam waktu singkat. Terus persediaannya dalam jumlah yang banyak dan limpah. Caranya juga ajaib, saudara. Dan mereka tidak usah susah, saudara. Tinggal mengambil makanan, minuman, emas, perak, pakaian, barang-barang lain. Dan musuh itu, saudara, yang mengepung mereka sudah bersih. Yang bersihkan itu Tuhan, saudara. Kan ini tidak mungkin, saudara, kalau bukan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Semuanya mungkin. Oh, luar biasa, saudara. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami kesulitan, problem, apapun, saudara. Pegang firman Tuhan ini baik-baik, saudara. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, saudara. Sekalipun dalam keadaan terjepit, ingat, saudara. Berserulah kepada Tuhan. Berdoalah. Karena kuasa doa dari orang-orang beriman itu besar adanya. Saudara, kita baca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Bunyinya demikian, saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah saudara kepada Tuhan. Tadi Tuhan membalas, aku akan menjawab, karena dia hidup saudara. Bisa diajak bicara, bisa diajak komunikasi. Kalau kita berseru, dia menjawab. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Baca saudara. Selidik firman Tuhan. Kalau saudara sudah baca, saudara selidik firman Tuhan, lalu ucapkan ayat-ayat firman Tuhan, serta saudara memegangnya. Percaya saudara, setiap ayat-ayat firman Tuhan itu adalah kebenaran dan pasti terjadi. Sebab firman Tuhan tidak mungkin gagal. Itulah yang dinamakan iman. Sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit, tapi dengan iman kita dapat menginjak-injak musuh kita. Haleluya. Baca firman Tuhan saudara. Sebab iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Perkatakan seperti Yosua 1 ayat yang ke-8 saudara. Yosua itu panglima perang saudara. Tapi yang memberi kemenangan itu bukan teknik atau taktiknya Yosua saudara. Tetapi penyertaan Tuhan kepada Yosua dan tentara Israel. Itulah yang menyebabkan orang Israel menang. Demikian pula dengan kita saudara. Kalau kita perkatakan firman Tuhan, maka kita juga akan disertai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Sebab itu saudara, bertindak dengan iman. Yang perlu kita ingat-ingat itu saudara, baca, selidik, ucapkan ayat-ayat firman Tuhan, serta memegangnya, percaya sehingga timbul iman. Dan iman itu yang akan memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan saudara. Kita lihat berikutnya saudara. Satu ayat di dalam Matius 6 ayat 33. Bunyinya demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara, kepadamu. Cari Tuhan dahulu saudara. Maka semuanya itu, apa yang saudara perlukan, apa yang saudara hadapi, itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Cara Tuhan itu ajaib. Jalan Tuhan itu heran saudara. Saya akan mengajak saudara nyanyi satu pujian saudara. Bahwa Tuhan kita itu heran. Betapa heranlah. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Betapa heranlah Yesusku, betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Sekali lagi, haleluya. Betapa heranlah, betapa heranlah Yesusku. Apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya, betapa heranlah Yesusku. Haleluya. Jalan Tuhan itu ajaib. Yang pertama itu saudara, Allah kita Maha Kuasa, jalannya ajaib. Yang kedua saudara, kita lihat dari pelajaran ini, bahwa Tuhanlah yang
berperang ganti kita. Kita baca di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14, saudara. Keluaran 14 ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara lihat, di dalam kisah ini Tuhan yang bekerja secara ajaib, saudara, terhadap tentara Aram yang waktu itu sedang mengepung, yang sedang berkemah, saudara, dengan cara yang lain lagi, ya saudara. Bagaimana caranya? Tentara Aram itu, saudara, pada waktu itu mereka seolah-olah mendengar suatu suara. Saudara, suara apa itu, saudara? Suara kereta, suara kuda, suara tentara yang besar sedang datang, saudara, kepada mereka. Sehingga mereka menjadi ketakutan sekali, saudara. Lalu lari pontang-panting, saudara, meninggalkan perkemahan itu. Kuda-kuda, keledai-keledainya, saudara, barang-barang mereka, makanan, minuman, emas, perak, sudah ditinggal semua, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau saudara punya masalah, boleh saja saudara memikirkan bagaimana penyelesaiannya. Tapi yang paling utama, saudara, saudara menengadah ke atas. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Jangan sampai saya berperang dengan sendiri, dengan kekuatan saya sendiri. Kalau orang berperang dengan kekuatan sendiri, saudara, bisa sih bisa, tapi capek, saudara, stres. Menangnya sedikit, mungkin bahkan bisa kalah, saudara. Terbatas, lelah nanti, saudara. Letih, lesu, lama-lama legrek, saudara. Bahasa Jawanya itu hancur, lebur. Karena apa? Karena pakai kekuatan sendiri. Ini, saudara, Tuhan yang berperang ganti umat Allah. Luar biasa, saudara. Lihat, saudara, Tuhan yang bekerja. Bukan kita. Andil kita tuh mungkin kecil, saudara. Andil Tuhan itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Saudara saat ini yang sedang dikepung oleh musuh-musuh saudara. Mungkin kesulitan pekerjaan, keuangan, kontrak rumah mau habis. Beras tinggal sedikit. Bayar uang sekolah anak-anak belum cukup atau tidak ada. Toko sepi. Mungkin juga kesehatan saudara terganggu. Keluarga saudara ada masalah. Rasanya tidak mampu, Tuhan. Tidak mampu. Saudara, saat ini jangan putus asa. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, saudara. Cara Tuhan itu ajaib, tidak terpikirkan oleh jalannya kita. Dan Tuhan yang akan berperang ganti kita, saudara. Dengan Allah kita akan menginjak-injak musuh kita. Di belakang musuh kita itu ada iblis, saudara. Kita harus lawan dia dengan kuasa firman Tuhan dan Roh Kudus. Iblis itu membisiki kita, saudara. Memukuli kita, menekan kita, membohongi kita dengan kata-kata seperti perwira ini. Tidak mungkin. Tidak bisa. Kamu akan mati. Susah kamu begini terus. Ya, saudara, itu kita dikepung dengan fakta-fakta yang terjadi di akhir zaman ini, saudara. Kesulitan itu akan mengepung kita. Tapi percayalah, saudara. Percayalah, saudara. Mungkin saat ini saudara sedang pusing. Aduh Pak, saya sudah tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, saudara. Mungkin saudara susah tidur, bukan karena ada nyamuknya, saudara. Tapi karena kepikiran. Masa depan saudara gelap, tidak jelas. Tidak, saudara. Lawan itu musuh yang dari iblis itu, saudara. Yang menghimpit saudara, yang memukuli, menekan saudara, membohongi saudara dengan kata-kata yang seperti itu. Tidak, Tuhan. Tidak iblis.
Dengan Tuhan aku dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu saudara, percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Justru saudara dan saya ini kalau dengan Allah dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Kita ini adalah pemenang. Katakan saudara, aku pemenang karena disertai oleh Tuhan. Bahkan lebih dari pemenang, bahkan bisa mengadakan pawai kemenangan. Karena Tuhan yang berperang ganti kita, kita berdiam diri saja. Haleluya saudara. Percayalah, jangan goyah. Yang penting saudara itu perhatikan, kalau ibadah saudara, ya perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala. 7 KPR. Ayo coba saudara, 7 KPR itu apa? Oh iya Pak, saya ingat. Diam. Diam. Apa artinya saudara? Ya SST diam ya saudara. S itu suci, salib, sekutu, doa, ibadah, Alkitab, melayani. Itu kita perhatikan sebagai kebutuhan pokok rohani kita. 7 kebutuhan pokok ini kita cukupi dalam kehidupan kita. Maka saudara, pertolongan Tuhan itu ajaib. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat sedikit pun. Saudara lihat tadi, tentara Aram itu sudah dibereskan oleh Tuhan dengan cara yang ajaib saudara. Ditimbulkan suatu suara, tahu-tahu tentara Aram itu bisa takut-takut sendiri saudara. Lari pontang-panting meninggalkan barang-barangnya saudara. Pertolongan Allah tidak pernah terlambat. Dia bekerja indah pada waktunya. Serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan. Bersyukurlah saudara senantiasa. Saya bacakan di dalam 1 Tawarin 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara jangan stres lagi, jangan bingung, khawatir akan masa depan, apapun yang saudara alami. Bersyukur, itu jalannya Tuhan. Itu uang muka saudara, down payment saudara, ya kita kenal istilah down payment itu saudara, uang muka untuk jalannya Tuhan kepada pertolongan ini saudara. Percayalah firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, pada bagian yang keempat, yaitu tentang kabar baik. Saudara kan lihat tadi ya, waktu Nabi Elisa itu saudara datang, kan kemarin saudara, waktu itu ya, harga 1 kepala keledai aja begitu mahal saudara. Ya, 80 shikal, 1/4 kap tahi burung merpati juga mahal. Ya, kok bisa-bisanya saudara? Nabi Elisa itu berkata besok, ya berarti waktu itu dalam hal ini sudah terjadi ya saudara. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa hari itu betul-betul terjadi. Setelah tentara Aram meninggalkan itu saudara, maka makanan minuman itu tersedia begitu limpah. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu betul-betul terjadi saudara. Kemarin keadaannya jelek, tapi sekarang keadaannya baik. Luar biasa saudara, luar biasa. 4 orang kusta ini saudara, oleh karena pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Seperti gudang saudara. Gudangnya Allah itu tidak terbatas saudara. Apa saja ada di sana dalam jumlah yang tidak terbatas, sewaktu-waktu bisa diambil. Nah saudara lihat, 4 orang kusta ini saudara, bisa mengalami harga murah. Karena kesanggupan Allah yang luar biasa. Jadi Tuhan menolong kita itu dengan banyak cara. Karena memang gudangnya Allah itu tidak terbatas. Terima dengan iman saudara. Jangan membatasi Tuhan dengan kata-kata saudara, dengan fakta. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Bahkan
dalam kondisi sesulit apapun, Dia sanggup, saudara. Dia bisa memberi harga murah. Allah menurunkan berkat-Nya dengan cara yang luar biasa, saudara. Kemarin terjadi kelaparan, harga-harga mahal. Namun hari itu, saudara, terjadi kelimpahan yang luar biasa. Saudara, meskipun Israel, umat Allah sedang dikepung saat itu, saudara, Allah sanggup menolong dengan caranya yang ajaib. Dia berperang ganti kita. Sehingga hari itu terjadi harga yang murah. Artinya apa, saudara? Berkat Allah turun atas kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10, saudara, saya bacakan bunyinya demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, kata-kata langit, jendela-jendela di langit atau tingkap-tingkap di langit, selain disebutkan di 2 Raja-Raja tadi, saudara, ayat 7, ya, Fatsal 7 ayat yang ke-1, ya saudara, juga disebutkan di Maleakhi ini, saudara. Memang Tuhan itu bisa membuka tingkap-tingkap di langit, jendela-jendela di langit itu bisa dibukakan, sehingga berkat Allah itu turun, menggerojok kepada anak-anaknya yang sedang membutuhkan. Sebab itu jangan sampai tidak percaya lagi, saudara. Taati firman Tuhan. Taati, lakukan. Dan yang terakhir, saudara, dari bagian yang keempat ini. Setelah 4 orang kusta ini keberkatan, saudara. Mereka sadar, wah gak baik ini kalau kita cuma makan sendiri. Ayo kita lapor kepada penjaga pintu gerbang. Lalu mereka melapor, saudara. Melapor kepada penjaga pintu gerbang, ya. Nah waktu itu raja juga langsung dilapori. Tapi rajanya ini sekali lagi, saudara, ragu-ragu. Apa betul? Jangan-jangan ini tipu dayanya orang Aram, ya. Ya coba dikirim. Lalu dikirim, saudara, 2 kereta untuk mengecek. Dan ternyata betul, saudara. Betul. Lalu rakyat itu, saudara, langsung, saudara, keluar menjara, saudara. Berkat-berkat ini, saudara. Ini bukan berarti menjara barangnya orang, saudara. Ini kebenaran wasiat lama. Artinya Tuhan yang berperang ganti kita, lalu berkat-berkat itu diberikan kepada kita, saudara. Luar biasa, saudara. Orang yang tadi sedang kekurangan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Akhirnya orang-orang ini, saudara, setelah diberikan kabar baik ini, luar biasa. Orang 4 kusta ini, saudara, tidak egois. Dia memberitakan kabar baik, menjadi saluran berkat-Nya Allah bagi orang lain dan pekerjaan Tuhan. Demikian pula saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya, kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan, sudah menerima Kristus, sampaikan kepada orang-orang lain yang saat ini ada di sekitar saudara, yang sedang dalam kesusahan. Sampaikan firman Tuhan, sampaikan nasihat firman Tuhan ini, supaya mereka pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebab itu, saudara, pentingnya kita bisa bersekutu di dalam tubuh Kristus. Jangan hidup sendiri, saudara. Seperti 4 orang kusta ini, saudara, bisa berbagi berkat, nasihat, kata-kata yang membangun, memberi dorongan. Ayo kita setia kepada Tuhan. Ayo jangan putus asa. Mari kita maju di dalam Tuhan. Maka kata-kata itu yang sesuai dengan firman Tuhan akan terjadi. Haleluya. Sebagai kesimpulannya, saudara, kita lihat 4 hal ini. Yang pertama, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Yang kedua, jadilah sebagaimana iman saudara. Yang ketiga, Allah kita maha kuasa. Yang keempat, beritakan kabar baik dan jadilah berkat. Demikian sedikit firman Tuhan, saudara.
Mari kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur mendapatkan firman-Mu tentang jendela-jendela di langit. Yaitu berkat-berkat-Mu yang luar biasa untuk umat-Mu yang percaya, yang hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami sekarang berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak Gembala Sidang Sekeluarga. Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi, Engkau pakai, berikan hikmat kuasa-Mu Tuhan, agar bisa menggembalakan umat-Mu, sehingga umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh tumbuh, mengalami kemenangan-kemenangan iman. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga berkati mungkin jemaat-Mu yang sedang dalam kesulitan. Biarlah setelah mendengar firman-Mu ini Tuhan, mereka juga boleh dibangunkan imannya dan mengalami kemenangan, sebab Tuhan yang berperang ganti mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden sampai aparat yang paling bawah. TNI, Polri, para medis, tim medis ya Tuhan, dokter, petugas yang paling bawah pun Tuhan Engkau berkati, supaya mereka bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami mohonkan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya.